Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Farmar Fauzan, NIM 200512144042, ingin menjelaskan tentang perbedaan Intel dan AMD. Nah, yang pertama, jarak prosesor Intel. Intel ini dimulai sejak tahun 1971. Nah, mulai dari sana kesuksesan Intel terus naik, sehingga rentetan chipset standar, mikroprosesor hingga ke inovasi kedepannya seiring berkembangnya zaman. Nah, puncak kejayaan Intel hadir sejak 1995 dengan merilis prosesor Pentium. Nah, Intel Pentium ini kan dulu sangat populer di PC-PC rumah dengan prosesor Pentium 1, Pentium 2, dan Pentium 3 sampai Pentium 4. Nah, Intel selalu berkembang hingga saat ini. Serinya yang sekarang Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan hingga Intel Core i9. Nah, kemampuan pengolahan yang hebat ini pada zamannya hingga sampai sekarang menjadi alasan orang-orang lebih memilih Intel. Dan akhirnya Intel terasa lebih populer dan lebih terkenal daripada AMD. Nah, lalu pada saat yang sama Intel kedatangan kompetitor baru yaitu AMD. Nah, AMD ini merilis prosesor di pertengahan 1980-an. Tapi mereka tidak hanya merilis prosesor, tapi mereka juga membuat GPU dengan mengadang perusahaan ATI. Nah, AMD pada awal-awal rilis, suhu prosesor mereka dan listriknya sangat boros, sehingga terdapat stigma buruk tentang AMD yang cepat panas dan boros listrik. Nah, pada zaman dulu Intel lebih dipilih karena alasan-alasan tersebut. Tapi AMD juga tidak kalah bagus pada zamannya, dikarenakan dia merilis prosesor dengan harga murah walaupun dengan kekurangan yang cepat panas dan boros listrik. Nah, untuk di masa sekarang Intel dan AMD masih bersaing seperti biasa dan sangat ketat kompetisi di antara kedua pabrikan ini. Nah, pada tahun 2016 AMD memunculkan chipset seri Ryzen. Nah, Ryzen ini dimana nama AMD terangkat kembali dan mulai terkenal. Nah, Ryzen ini terdapat seri-seri AMD Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7, serta yang terbaru Ryzen 9. Itu untuk menyaingi prosesor Intel yaitu Intel Core i3, Intel Core i5, dan Intel Core i7 serta Intel Core i9. Dan pada sisi server, AMD membuat prosesor yaitu AMD Threadripper, yaitu untuk menyaingi Intel Xeon. Nah, kerennya di sini AMD juga membuat IGP Integrated Graphic Card Processor yang tertanam di prosesornya yang kualitasnya bagus dibandingkan Intel yang hanya sekedar biasa-biasa saja. Nah, AMD di sini seperti seri Ryzen 3 3400G yang memiliki IGP yang sangat powerful. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena AMD juga membuat graphic card-nya sendiri yang berwujud seri AMD Radeon. Nah, untuk kecepatan prosesor, CPU dari AMD ini di atas kertas clock speed-nya 3,4 sampai 5,0 GHz. Nah, prosesor ini sebenarnya sudah sangat lebih dari cukup untuk komputer-komputer rumahan pada umumnya. Nah, di satu sisi Intel dia kecepatan perintah prosesor lebih unggul, yang dasar clock speednya 3,8 yang bisa di overclock hingga 5,1. Nah, bahkan ada yang menembus hingga angka 4,0 GHz. Nah, tapi di sisi lain untuk proses overclocking seri AMD lebih gampang, dikarenakan AMD dapat melakukan overclocking di seri motherboard yang lebih murah dibandingkan seri Intel yang harus melakukan overclocking di seri motherboard mahal seperti seri Z.
Dan seri yang bisa di overclocking Intel hanya seri-seri yang berakhiran dengan seri K. Sedangkan AMD semua prosesor mereka bisa di overclock. Untuk tadi yang seperti contoh Ryzen 5 3600 itu dapat di overclocking dengan motherboard harga 1,5 jutaan. Nah, sedangkan Intel seri 10500K itu bisa di overclock dengan motherboard harga sekitar 4 jutaan. Nah, disitulah AMD bisa lebih unggul karena kan lebih terjangkau. Harga untuk motherboardnya dan overclockingnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi tidak perlu peralatan mahal seperti Intel. Dan semua seri AMD bisa di overclock, tidak seperti Intel yang di lock. Hanya seri K saja yang bisa untuk overclocking. Nah, di sini terdapat perbandingan antara AMD dan Intel untuk kecepatan prosesor. Untuk di sini AMD Ryzen 9 5900X yang seharusnya bersanding dengan Intel Core i9 10900K. Nah, untuk jumlah core-nya AMD unggul 2 core daripada Intel. Namun untuk base clock-nya sama antara keduanya. Tapi untuk kekuatan single core-nya AMD Ryzen lebih unggul sekitar 100 poin. Dan multicore-nya juga AMD jauh lebih unggul daripada Intel. Nah, sayangnya Intel di sini dari tahun ke tahun dari seri 9 ke 10 tidak begitu menunjukkan perubahan yang signifikan. Berbeda dengan AMD yang dari seri 3800X dan yang seri 5800X yang baru rilis kemarin. Kecepatan single core dan multicore-nya dari AMD sangat berubah drastis. Sedangkan Intel kalah jauh dengan Intel untuk kemampuan performa di masa sekarang. Nah, ini performa di game yaitu AMD Ryzen 9 melawan Intel Core i9. Nah, di beberapa kasus AMD Ryzen ini jauh lebih unggul daripada Intel. Nah, untuk membalas AMD, Intel mengeluarkan seri 11 yang i9 untuk menggantikan seri yang 10900K menjadi i9 11900K untuk melawan AMD tadi lah, AMD Ryzen ini. Ini baru diluncurkan Februari lalu kalau nggak salah. Di beberapa game Intel jauh lebih unggul sedikit daripada AMD Ryzen. Nah, untuk perbandingan grafis untuk saat ini AMD lebih jauh unggul daripada Intel. Nah, AMD ini menggunakan fabrikasi yang makin kecil, membuat kehadiran resistor pengolahan perintah makin banyak. Nah, benchmarknya akhirnya otomatis meninggi. AMD ini untuk sekarang menggunakan fabrikasi yang 7 nanometer, sedangkan Intel masih 14 nanometer. Nah, di sini Intel itu tidak terlalu memperhatikan grafis ya. Di sini Intel menyarankan untuk menggunakan graphics card lain daripada seperti AMD yang bisa menggunakan IGP-nya. IGP AMD yang kekuatannya lumayan lebih bagus daripada Intel. Nah, di sini AMD ini terbukti prosesornya ini, arsitekturnya ini menarik konsol ya. Nah, di sini konsol-konsol yang menggunakan prosesor serta grafik card AMD ada PS4, Nintendo Wii, Xbox One, Xbox 360. Nah, AMD di sini terlihat jauh lebih unggul daripada Intel dikarenakan kebanyakan para perusahaan konsol itu memilih AMD untuk penggunaan prosesor serta grafis cardnya. Nah, untuk di sektor suhu, dari dulu AMD emang dikenal lebih panas dan selalu kalah telak dengan Intel.
Namun kehadiran Ryzen bisa menghapus stigma-stigma negatif tersebut. Nah, AMD di sini dulu terkenal sangat panas dan boros listrik. Nah, tidak seperti Intel. Intel dari dulu bisa menghadirkan kecepatan prosesor yang bagus dan manajemen suhu yang baik. Untuk perbandingan suhunya, nah, dulu AMD memang terkenal sangat panas. Nah, tidak untuk sekarang, AMD Ryzen yang sekarang. Bisa dilihat pada AMD Ryzen 5600X suhunya hanya 62 derajat, sedangkan Intel di seri yang sama 65 derajat. Nah, mereka saat ini bisa bersaing dengan ketat antara AMD dan Ryzen, tidak seperti dulu yang AMD terkenal panas. Nah, di sini terdapat perbandingan antara suhunya. Nah, dari dulu emang Intel menghadirkan suhu yang tidak begitu panas dengan performa yang bagus. Nah, untuk harga di sini mereka saat ini bersaing ya untuk seri yang terbaru Ryzen seri 5000 series dengan dengan Intel seri 11 dengan harga berbeda sekitar $50. Perbandingannya seperti berikut. Ada core trade, jumlah core-nya Ryzen 9 bandingkan i9 lebih banyak Ryzen 9. Begitu juga di seri Ryzen 7 dengan i7, begitu juga di Ryzen 5 dengan seri i5. Perbedaan ini lumayan banyak ya untuk Ryzen yang seri top tier-nya Ryzen 9 dan i9. Berbeda hampir 4 core. Trade-nya hampir banyak juga, bedanya hampir 2 kali lipat untuk antara Ryzen dengan harga yang berbeda sekitar $50. Nah, ini perbandingan di performa penggunaan Unreal Engine untuk membuat game ya di sini. Terlihat di sini AMD Ryzen jauh lebih unggul daripada i9 Intel. Bahkan di seri Ryzen 7-nya malahkan Intel Core i9 yang seri tertingginya. Nah, untuk di performa single core i9 sedikit lebih unggul daripada AMD. Perbedaannya sangat tipis untuk performa single core-nya dari tiap-tiap prosesor. Nah, untuk multi-core performanya, ini di sini jauh lebih unggul AMD dikarenakan tadi jumlah core serta thread-nya lebih banyak AMD daripada Intel. Di sini sangat terlihat ketika kita menggunakan software seperti ini tadi, Unreal untuk render gitu, serta untuk render video seperti DaVinci mestinya jauh lebih cepat AMD dengan harga beda $50. Nah, di sini kesimpulannya untuk Intel dan AMD di sini mereka sangat 11-12 ya untuk saling mengejar, saling bersaing. Harganya juga saling bersaing. Suhunya untuk sekarang juga saling bersaing. Nah, di sini tergantung kebutuhan pengguna saja. Apakah mereka membutuhkan performa single core atau multi core. Kita dapat membayar $50 lebih mahal untuk mendapatkan core dan performa multi-core lebih baik daripada Intel. Di sisi grafis juga AMD sekarang lebih banyak dipakai daripada Intel di kalangan konsol. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.